Kita berjumpa kembali di channel pembahasan firman kebenaran. Dan saat ini kita akan membahas mengenai makna rohani tahun baru. Saudara-saudari, meskipun semua negara di dunia ini memakai kalender Gregorian atau kalender fase matahari, tetapi mereka yang mempelajari kalender-kalender pasti mengakui bahwa kalender orang Tionghoa itu lebih cocok dengan musim-musim pada setiap tahunnya. Musim semi dimulai pada bulan pertama dari kalender fase bulan. Bisa dikatakan bahwa permulaan kalender fase bulan ini menandai permulaan dari suatu tahun. Saudara-saudari, di alam semesta ini semua perkara yang berwujud yang diciptakan Allah adalah untuk menyatakan perkara yang tidak kelihatan atau yang rohani. Misalnya manusia memiliki tubuh yang kelihatan, tetapi hayat manusia yang di dalam itu tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini adalah kesejatian dari manusia itu. Begitu roh dan jiwa yang tidak kelihatan meninggalkan tubuh, maka meskipun untuk sementara kita masih melihat tubuh manusia, tetapi kita berkata orang itu telah pergi atau telah mati. Kita tidak mengerti mengapa satu tahun itu terdiri dari 365 hari, satu bulan terdiri dari 30 hari, dan satu hari terdiri dari 24 jam. Jika kita meneliti Alkitab, kita akan menemukan bahwa dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan benda-benda penerang seperti matahari dan bulan adalah untuk dipakai sebagai tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, yaitu hari, bulan, dan tahun. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 23 mengatakan bahwa matahari dan bulan telah tiada, tidak diperlukan lagi, karena Allah adalah terang, anak domba adalah lampunya. Semuanya ini memperlihatkan dengan jelas kepada kita bahwa hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, musim-musim, semuanya menceritakan kisah tentang Allah itu sendiri. Matahari adalah satu tanda wujud yang di luar, sedangkan realitas yang di dalam adalah Kristus. Karena itu, hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun, dan masa-masa semuanya adalah satu tanda yang mengandung suatu isi yang misterius. Dan isi yang misterius ini adalah diri Kristus itu sendiri. Mengapa Allah mengatur alam semesta ini menurut hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun? Makna yang pertama adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Pepatah manusia mengatakan kesempatan hanya datang satu kali. Tetapi Allah sebenarnya menyediakan kesempatan itu bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Hari pertama kita gagal, hari berikutnya kita bisa memulai lagi. Bulan atau tahun pertama lewat dengan kegagalan, maka bulan dan tahun berikutnya kita bisa memulai lagi. Dalam bisnis, sekolah, dan di dalam kita menangani suatu perkara juga demikian. Tahun ini bisnis kurang baik, kita bisa memulai lagi menunggu tahun depan. Tahun ini tidak lulus ujian, jangan putus asa. Kita harus berjerih lelah lagi 1 tahun lagi, dan 1 tahun berikutnya kita mengikuti ujian lagi. Usaha tahun ini gagal, masih ada tahun depan, kita masih bisa berusaha lagi. Jadi kesempatan itu tidak hanya datang sekali, tetapi berkali-kali menurut waktu yang ditetapkan oleh Allah. Jika di alam semesta ini dari awal sampai akhir hanya ada 1 tahun atau hanya ada waktu di Taman Eden, maka manusia tidak ada harapan karena tidak ada kesempatan. Manusia hanya ada kegagalan, dan Allah pun tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuannya menciptakan manusia. Maka hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun adalah kesempatan bagi kita untuk tujuan dan maksud Allah menciptakan manusia. Kemudian makna yang kedua adalah satu permulaan yang baru. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 1, ketika Allah membawa Bani Israel keluar dari Mesir dan mengalami Paskah, maka Allah membawa mereka menempuh satu permulaan yang baru. Allah memberitahu mereka agar menjadikan bulan itu sebagai permulaan dari segala bulan menjadi bulan yang pertama
bagi mereka. Bahkan Allah meminta Bani Israel supaya mereka setiap pagi dan malam ada penyembahan melalui persembahan korban bakaran. Ketika kita beroleh selamat, itulah saatnya kita menempuh dan mengalami Paskah sebagai satu permulaan yang baru kita. Jadi, hari-hari kita adalah cerita kecil mengenai pengalaman hari-hari kita bersama Allah yang harus baru setiap pagi, dan bulan-bulan adalah pengalaman kita yang sedikit lebih besar, dan tahun-tahun adalah pengalaman kita yang lebih besar lagi dalam perkara-perkara rohani kita. Permulaan yang baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun adalah kemajuan rohani kita. Satu hari lewat dengan kegagalan, maka kita harus mulai lagi di hari baru berikutnya. Bulan lalu kita lewati dengan kegagalan, maka bulan berikutnya kita mulai lagi di bulan yang baru. Tahun lalu kita lewati dengan kegagalan, maka tahun berikutnya kita mulai lagi dengan persembahan diri kita yang baru sebagai permulaan yang baru lagi. Permulaan baru di sini tentunya bukan untuk memulai dari awal, melainkan melanjutkan persembahan diri kita kepada yang baru, yang lebih baik lagi. Maka hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun kita akan menjadi suatu permulaan baru dari kemajuan cerita riwayat rohani kita, dari perkara-perkara kecil melalui hari-hari, perkara-perkara sedang atau sedikit lebih besar melalui bulan-bulan kita, dan akhirnya kita melewati perkara-perkara rohani yang besar melalui tahun demi tahun kita. Inilah makna permulaan baru dari hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun. Kemudian makna yang ketiga adalah pergantian hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun itu tergantung kepada benda-benda penerang. Satu hari adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk berputar pada porosnya. Satu tahun adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk mengelilingi matahari. Dan diperlukan 24 jam untuk bumi berotasi satu kali, baru kita akan melihat matahari terbit. Diperlukan 365 hari untuk bumi mengelilingi matahari satu kali, dan ini adalah perputaran yang besar. Perputaran yang kecil adalah hari, dan perputaran yang besar adalah tahun. Sedangkan bulan adalah berhubungan dengan bulan yang berotasi mengelilingi bumi. Jadi pergantian hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun semuanya bergantung kepada benda-benda penerang. Ada benda-benda penerang, maka barulah ada hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun. Begitu kita berjumpa dengan terang, maka ada pergantian. Begitu juga ketika kita berjumpa dengan Allah, maka seharusnya ada satu pergantian. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, ada pergantian dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru, dari alam yang lama kepada alam ilahi yang baru. Kita seharusnya memiliki perjumpaan-perjumpaan setiap hari dengan Tuhan melalui persekutuan kita dalam doa, baca firman setiap pagi dan setiap malam. Baru kemudian kita akan melihat perkembangan Kristus setiap bulannya di dalam diri kita. Dan akhirnya setiap tahun demi tahun tidak terasa kita akan dibawa kepada pengalaman-pengalaman perjumpaan kita yang lebih besar dengan Allah melalui pewahyuan kebenaran yang menyuplai hayat yang setiap tahun semakin tinggi dan semakin maju. Alasan sebenarnya dari orang Kristen yang stagnan adalah ketika orang Kristen itu tidak memiliki perjumpaan dengan terang yang baru. Kebenaran-kebenaran terkini dan yang segar yang diwahyukan Allah secara progresif. Beberapa dari kita orang Kristen mungkin mengalami satu keusangan karena kita tidak lagi memiliki perjumpaan dengan terang yang semakin meningkat. Beberapa mungkin tanpa diungkapkan, tetapi sebenarnya sudah mulai jenuh hidup di dalam rutinitas praktek dan rutinitas agamawi yang lama.
Sebagian lagi mungkin mengalami suatu stagnasi karena dibelenggu oleh doktrin dalam organisasi agama yang menyiksa, tetapi tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Saudara-saudari, kita dapat keluar dari semua keadaan stagnan yang demikian hanya oleh karena kita berjumpa dengan terang yang baru, terang yang lebih meningkat dan yang lebih segar. Kita perlu kebenaran yang memerdekakan kita dari belenggu agama yang kita jalani. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 mengatakan bahwa kebenaranlah yang memerdekakan kita. Dan kebenaran di sini adalah aletheia, bahasa Yunaninya, yang artinya realitas. Dan sang realitas itu sendiri adalah Kristus. Ya, Kristuslah realitas dari semua, dari hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun. Kolose 2 ayat 16-17 berkata, "Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat." Ayat 17 berkata, "Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus." Apa artinya? Makan dan minum dalam ayat 16 adalah perkara setiap hari. Hari Sabat adalah perkara setiap minggu. Bulan baru adalah perkara setiap bulan. Dan hari raya adalah perkara setiap tahun. Jadi semuanya ini, baik hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun, hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya atau realitasnya adalah Kristus. Jadi Kristus adalah sentralitas atau pusat atau inti, nukleus dari segala sesuatu di dalam waktu-waktu manusia, entah besar ataupun kecil. Jadi kita harus mendapatkan dan menikmati Kristus dalam setiap unit waktu-waktu yang kita jalani dan kita alami. Kristus adalah realitas dari tahun baru. Kiranya tahun ini adalah menjadi tahun di mana kita semakin bisa memperoleh banyak waktu-waktu rohani kita yang terhitung. Dan dengan demikian kita bisa bertumbuh di dalam hayat, semakin tahun semakin matang. Demikian, and the truth shall set you free. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.